Liburan bersama sahabat memang sangat menyenangkan. Namun, apa jadinya jika salah satu dari sahabat kalian ikut liburan, tapi sebenarnya dia sudah meninggal? Oke guys, kali ini kita ada cerita yang lagi-lagi dari Thailand. Lama-lama ini channelnya jadi alur film Thailand ya. Soalnya dari kemarin kita bahas film Thailand mulu. Tapi nggak apa-apa, karena emang seru banget cerita-ceritanya. Termasuk cerita yang akan kita bahas ini. Yang namanya liburan sama sahabat pasti bakalan jadi momen yang tidak akan terlupakan ya. Kita bisa menghabiskan waktu bersama, menciptakan core memory yang indah bersama. Tapi apa jadinya jika yang tercipta malah core memory yang sangat menakutkan? Nah ini terjadi pada 4 pemuda Thailand bernama A, Ter, Phuc, dan Chin. Keempat sahabat ini emang udah lama banget dipertemukan dan akhirnya ya kemana-mana tuh selalu bareng. Mereka udah kayak keluarga lah. Kalau ada apa-apa emang selalu cerita. Mau tentang keluarga, tentang pacar masing-masing, dan lainnya. Pokoknya mereka ini udah deket banget, udah kayak saudara. Nah di sini mereka juga sering liburan bareng, kan seru ya. Dan kali ini mereka memilih untuk liburan di sebuah hutan untuk melakukan arum jeram. Hutan yang mereka pilih ini sebenarnya bukan hutan yang berbahaya. Maksudnya bisa dilalui dengan hiking biasa. Di sana juga bukan hutan yang lebat banget, jadi emang hutan yang bisa dipakai buat camping. Walau hutannya biasa, tapi di sana ada sungai yang luar biasa. Sungai ini emang suka dipakai buat arum jeram, dan lebih asiknya adalah di sini tuh nggak ada pihak yang mengklaim sungai itu. Maksudnya ini adalah sungai bebas, bukan objek wisata, jadi nggak perlu bayar ke siapa-siapa. Udah, ini mah bagian dari alam aja. Makanya segala hal yang ada di hutan ini masih sangat alami, termasuk si sungainya juga. Nah, keempat sahabat ini mulai masuk ke hutan di sore hari dan baru nyampe di sana malam hari. Jadi emang sengaja, karena emang rencananya tuh mereka baru mau main arum jeram itu tuh di besok paginya. Jadi malam ini mereka buka tenda, bikin api unggun, dan tidur dulu di hutan. Besok baru deh mulai arum jeram, abis itu langsung balik, kayak gitu rencananya. Nah pas malam mereka mau tidur, mereka tuh kayak tidur dalam satu tenda yang sama, karena emang mereka punya tenda yang cukup besar, jadi bisa masuk 4 orang dewasa dalam satu tenda itu. Nah untuk posisi tidurnya sendiri kalian ingat-ingat ya, karena ini cukup penting. Penting kenapa? Ya kalian tonton aja sampai akhir. Pokoknya si posisi tidurnya tuh kayak gini ya, dari kiri ke kanan ada si A, ada Ter, Phuc, dan Chin. Jadi si A ini ada di yang paling kiri, Chin ada yang di paling kanan, dan Ter serta Phuc ada di tengah. Nah seperti biasa sebelum tidur mereka tuh cerita-cerita. Pokoknya sepanjang malam tuh mereka bercanda, cerita-cerita, curhat, semuanya dilakuin deh. Hingga pada akhirnya sudah memasuki tengah malam, bukannya tidur, mereka nggak sadar malah cerita-cerita horor. Nah di sini sebenarnya Shin ini adalah orang yang paling penakut ya. Maksudnya dia tuh bener-bener anti sama segala hal yang berbau horor. Makanya ketika mereka udah mulai cerita horor, Shin ini tuh lebih sering nutup kuping karena emang bakal kepikiran sepanjang malam. Bisa-bisa dia nggak bisa tidur. Nah kebalikannya adalah si A. Kalau si A ini adalah dia yang paling berani. Bahkan keberaniannya itu tuh kadang-kadang suka melewati batas. Maksudnya dia tuh kalau ngomong suka nggak dipikir dulu alias sompral. Omongannya tuh nggak dijaga gitu loh guys. Walaupun teman-temannya tuh udah pada paham ya, tapi ya di sini ini sempet ngomong kayak gini. Kalau misalnya dia meninggal duluan, dia mau jadi hantu buat gangguin si Shin. Ini emang konteksnya bercanda ya buat nakutin si Shin ini doang. Tapi bercandanya tuh ya bawa-bawa meninggal, mana mereka lagi di hutan kan serem ya. Nah di sini Shin yang emang lagi penakut gitu ya, dia jadi parno banget. Akhirnya dia pengen pindah posisi tidurnya. Dari yang tadinya dia ada di sisi paling kanan, dia pengen ada di tengah. Tentu saja Ter dan Phuc yang ada di tengah males buat tukeran karena kayak mager gitu. Mereka udah PW sama posisi tidur yang sekarang. Nah lagi debat kayak gitu tiba-tiba si A nyeletuk lagi. Kalau misalnya dia meninggal duluan, dia mau jadi hantu dan gangguin siapapun orang yang tidur di tengah. Di sini Shin tetap ketakutan ya, sementara yang lainnya tuh ketawa ngakak bahkan sampai terdengar keluar tenda. Mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka bisa tertawa. Keesokan paginya, sesuai rencana, mereka mulai melakukan arum jeram. Keempat sahabat ini pakai perahu karet, ada dayungnya juga, dan mereka pakai pelampung. Ya sama kayak arum jeram pada umumnya lah. Awalnya arus sungai itu kayak biasa aja, tapi lama-kelamaan makin deras, dan makin deras. Nah, di sini mereka enjoy banget lah, seru banget, ketawa-ketawa, saling mengatur strategi untuk menaklukkan arus. Pokoknya have fun banget lah.
Hingga satu momen, si Puck entah karena terbawa suasana yang emang seru banget, dia tiba-tiba berdiri. Dia berdiri di bagian depan perahu. Teman-temannya itu udah bilang untuk turun, soalnya bahaya kan. Apalagi arusnya yang semakin deras. Tapi si Puck ini tuh gak dengerin perintah teman-temannya dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Perahu mereka terbalik guys dan semuanya tercebur ke sungai. Mereka berenang ke permukaan untuk menyelamatkan diri. Nah, yang paling pertama selamat adalah si A ya, dia yang paling pemberani itu. Nah, kemudian disusul sama Shin dan Puck. Nah, di sini A baru nyadar kalau si Ter nggak ada. Akhirnya A ini melihat Ter yang ternyata lagi tenggelam karena pelampungnya tuh lepas. Nah, di sini A si pemberani langsung nyebur buat selamatin si Ter. Nah, dia berenang tuh ke arah sana, tapi sayang banget si Ternya tuh nggak bisa diem. Tiap kali A mau selamatin dia, ternyata tuh malah kayak berontak, nggak bisa diem banget. A terus berusaha untuk menenangkan Ter, tapi nggak bisa. Ter ini terlalu takut hingga dia tuh terus-terusan memberontak. Akibatnya di sini Ter yang berhasil selamat ke permukaan sementara A yang hilang dari pandangan. Mereka bertiga panik dong. Mereka terus memanggil-manggil nama A. Bahkan mereka sempat menyusuri sepanjang sungai, namun A ini tuh sama sekali tidak ditemukan. Mereka benar-benar kebingungan karena nggak tahu harus ngapain. Ini benar-benar di luar rencana banget. Tiba-tiba perahu terbalik dan sekarang A menghilang. Hingga pada akhirnya hari semakin sore dan mereka memutuskan untuk kembali ke tenda. Malam pun tiba. Di sini Puck berusaha untuk menenangkan Ter dan Shin karena mereka berdua yakin kalau A ini tuh pasti udah meninggal terbawa arus. Rencananya besok mereka akan menemui warga dan melaporkan hilangnya A di sungai ini. Nah, di sini sebenarnya Puck dan Ter ini sama-sama merasa bersalah. Nah, si Puck ini merasa bersalah karena ya pas waktu alarm menjeram tadi dia terbawa suasana dan akhirnya dia berdiri di atas perahu yang menyebabkan perahu terbalik. Nah, sementara Ter merasa bersalah karena A ini kan menghilang karena nolongin dia. Jadi dua-duanya tuh ngerasa nggak enak gitu. Cuma ya di sini mereka sama-sama untuk optimis bahwa A ini tuh pasti masih hidup. Nah, sekarang mereka juga udah capek banget, udah arum jeram juga kan ya. Terus tadi juga jalan lumayan lama buat nyari si A. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur di dalam tenda. Pas masuk ke dalam mereka baru ingat sesuatu nih. Di sini yang mulai ingat duluan tuh si Ter ya. Jadi dia ingat kalau kemarin emang bercandaan si A itu berlebihan. Dia bilang kan kalau misalnya dia meninggal duluan, dia bakalan jadi hantu. Sekarang ternyata kejadian loh. Maksudnya mereka nggak tahu ya A ada di mana. Tapi bagaimana jika sebenarnya yang diomongin A kemarin adalah pertanda bahwa dia memang akan meninggal tidak lama lagi. Makanya bercandaannya tuh ya seputar orang meninggal terus. Dan yang lebih bikin takut adalah dia ingat bercandaan lain dari si A, yaitu soal posisi tidur. Kalian ingat kan, si A kemarin bilang kalau misalnya dia meninggal duluan, dia akan menjadi hantu dan orang pertama yang akan dia hantui adalah orang yang tidurnya di tengah. Di sini, Ter yang bakalan tidur di tengah dan ngerasa takut, dia minta tukeran sama Puck. Tapi Puck juga nggak mau, apalagi Shin. Hingga pada akhirnya mereka tidur dengan posisi semacam ini, yang berbentuk segitiga. Jadi nggak tahu nih mana yang ada di tengah. Tapi mereka tetap tidur anyway, tapi itu tidak lama karena tiba-tiba mereka ngerasa ada orang yang jalan kaki dan makin lama makin dekat. Mereka yakin itu adalah langkah kaki manusia. Mereka semua terbangun dan melihat ke arah resleting tenda. Tak lama kemudian, resleting tenda itu perlahan-lahan turun dan mereka melihat wajah dari A. Mereka kaget banget karena ternyata A masih hidup woy. Mereka semua memeluk A karena gak nyangka A masih hidup. Pokoknya langsung dikasih anduk sama baju kering ya, karena di sini A itu kayak kelihatan banget kedinginan. Dia menggigil, bahkan mukanya tuh kayak pucet banget dan dilihat-lihat sih emang kayak orang meninggal ya. Cuma ya ini emang kelihatan basah banget dan masih hidup gitu, tapi pucet banget mukanya. Nah, di sini sebenarnya si Ter ngerasa janggal karena ya dilihat-lihat kok si A ini tuh nggak ada luka apapun ya. Ya minimal ada lecet atau gimana gitu, ada memar. Orang dia udah kebawa arus sungai kan, tapi ini sama sekali nggak ada. Bener-bener kayak orang sehat aja. Tapi ya bedanya ya di sini mukanya tuh pucat banget. Ter udah bilang soal kejanggalannya ini ke Puck sama Shin, tapi si Puck ngerasa kalau itu emang si A deh. Itu teman mereka sendiri. Ya udahlah, daripada ribut akhirnya mereka kembali tidur. Nah, di sini Ter nggak bisa tidur karena dia benar-benar kepikiran itu yang datang tuh beneran si A atau hantu sih. Karena perasaannya tuh yakin kalau yang ada di tenda mereka tuh bukan manusia. Akhirnya karena nggak bisa tidur, Ter memutuskan untuk keluar tenda buat ngerokok. Nah, gak disangka ternyata si Puck pun terbangun dan akhirnya dia juga ikut merokok di luar tenda. Nah, di luar sambil ngerokok, Ter kembali menyampaikan kejanggalannya bahwa yang di dalam tenda itu kayaknya bukan A deh.
Tapi di sini Puck tuh terus menenangkan Ter untuk berpositive thinking. Kita lihat besok gimana katanya, gitu. Nah, lagi ngobrol kayak gitu, tiba-tiba si Shin keluar tenda dengan mukanya yang pucat banget. Dia lari-lari menghampiri si Puck sama Ter. Ditanya kenapa, ternyata si Shin ini tuh mimpi aneh. Jadi kan dia emang tadi nggak ikut ngerokok ya, dia nyenyak tidur aja di tenda. Tapi masalahnya dia nyenyak tidur bukan mimpi baik, tapi mimpi yang sangat buruk. Jadi, Ter ini mimpi sedang berada di dalam tenda itu berdua sama A. Nah, di sana posisi A itu tidur memunggungi si Shin. Nah, tiba-tiba si A ini kedengaran kayak batuk-batuk gitu. Shin kebangun buat cek kondisi dari si A. Nah, pas disamperin, ditanya kenapa, si A ini tuh sama sekali nggak jawab. Dan Shin juga nggak bisa ngelihat kondisinya ya, karena kan tadi tidurnya memunggungi si Shin. Nah, tanpa diduga, Shin ini melihat ada banyak darah mengalir dari kepalanya si A. Ini masih di dalam mimpi ya. Shin terus membangunkan A yang terus-terus pendarahan dari kepala hingga akhirnya A menengok ke arah Shin. Dan kalian tahu apa yang dilihat Shin? Wajah A sudah membusuk. Shin melihat itu A, tapi wajahnya tuh udah kayak putih banget membusuk karena kelamaan di air. Nah, di sana Shin langsung kebangun dan melihat A masih tertidur. Akhirnya dia keluar tenda tuh menemui Ter sama Puck yang lagi ngerokok. Nah, akhirnya dia join karena dia takut sendirian di dalam tenda. Ini makin aneh dong, gak wajar aja tiba-tiba mimpiin teman sendiri yang literally ada di sebelah kita dan di saat itu juga. Kan janggal banget ya. Nah, di sini Ter merinding, jadinya dia tuh kayak pengen kencing gitu. Dan tiba-tiba ada suara A dari arah tenda yang katanya dia juga pengen kencing. Nah, di sini Ter mau gak mau harus kencing barengan sama A yang belum pasti apakah dia manusia atau hantu. Jalan bareng lah itu si Ter sama A. Nah, di sini yang jalan duluan tuh si A, jadi si Ter ada di belakang. Awalnya semua normal-normal aja, walaupun si Ter sebenarnya udah gemeter ya, karena dia kan yang dari awal ngerasa kalau A ini sebenarnya kayaknya udah meninggal deh. Dan terus makin gemeter karena ketika dia ngeliat ada banyak air yang keluar dari punggungnya si A. Yang pasti itu bukan keringat ya, karena itu air yang keluar dari punggungnya tuh bener-bener sederes itu. Nggak habis pikir, sampai akhirnya terkencing lah ya di sana. Si A udah kencing duluan, dan sebelum terkencing, dia kaget banget karena di sungai itu dia melihat mayat dari A. Di sini udah terkonfirmasi ya bahwa sebenarnya A udah meninggal. Gak jadi kencing lah itu si Ter. Dia udah panik banget. Akhirnya dia lari sekuat tenaga buat kembali ke tenda, ngasih tahu teman-temannya kalau A ini beneran udah meninggal loh. Pas sampai di sana teman-temannya juga pada takut, mereka masuk ke tenda. Tapi di sini Puck masih ragu sebenarnya. Masa sih A sebenarnya hantu? Dan saat ada kesempatan dia bisa berpapasan langsung dengan wujud asli A. Saat itu mereka lagi ketakutan di dalam tenda. Tapi Puck masih yakin kalau A bukanlah hantu. Dan saat dia membuka tenda untuk mempersilahkan A masuk, dia melihat wajah A yang sudah membusuk karena air. Mereka semua kaget sampai akhirnya keluar semuanya dari tenda. Mereka lari kocar-kacir nggak tahu arahnya kemana. Yang penting mereka bisa menjauh dulu dari si A. Nah, di sana mereka sempat kepisah tapi akhirnya bisa kembali bertemu di tepi sungai. Mereka semua ngumpul, ambil nafas, dan tiba-tiba di ujung sungai yang lain mereka melihat A dalam wujud hantu yang sangat menyeramkan. Mereka berusaha untuk memberitahu hantu A bahwa dia tuh udah meninggal. Nah, yang ada di pikiran mereka takutnya roh A ini tuh masih penasaran karena dia belum melihat jasadnya sendiri. Akhirnya di sini terinisiatif untuk menghampiri mayat dari A untuk diperlihatkan ke roh halus si A itu. Tapi betapa kagetnya Ter dan yang lainnya juga karena yang mereka lihat itu tuh bukan mayat A, tapi itu adalah mayat Ter sendiri. Mayatnya si Ter. Mereka semua bingung. Tak lama mereka juga menemukan jasad yang lain. Dan kalian tahu itu jasad siapa? Itu adalah jasad dari Shin dan Puck. Benar-benar di sana ada 4 mayat guys. Ada mayatnya A, Ter, Puck, dan Shin. Jadi guys, ternyata selama ini yang meninggal gara-gara tragedi alum jeram ini bukan hanya A, tapi mereka semua rupanya telah meninggal. Di sini sebenarnya roh A mau ngasih tahu Ter dan yang lainnya bahwa mereka sebenarnya telah meninggal. Oke guys, itu dia alur film part 10. Seru banget sih. Terima kasih karena kalian telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa klik Crime Case kini ada di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.